Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, setelah lama menunggu, akhirnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi menerbitkan aturan publisher right atau aturan terkait jurnalisme berkualitas. Perpres ini menjadi bentuk dukungan pemerintah bagi perusahaan pers dan juga platform digital untuk menghadirkan produk jurnalisme yang berkualitas. Keluarnya peraturan Presiden mengenai publisher right ini tidak lepas dari peran aktif antara Kementerian Kominfo dan juga Dewan Pers yang bekerja sama mengawal terbentuknya publisher right. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan hal ini, saat ini kita sudah terhubung dengan Ketua Dewan Pers, Ibu Ninik Rahayu. Assalamualaikum, selamat malam Bu Ninik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Kominfo Newsroom. Dan juga selamat malam Mbak Mona. Baik, salam sehat ya Ibu. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini Bu Ninik. Amin, sama-sama, salam sehat juga. Baik, Ibu, ini semangat yang kita lihat sekarang adalah dibentuknya Perpres mengenai publisher right ini adalah keinginan bersama antara pemerintah juga dan tentunya adalah insan pers dan perusahaan pers untuk menyudahi adanya konten-konten negatif di platform digital yang ada selama ini. Dan tapi yang menjadi pertanyaannya Bu Ninik, ini adalah masa transisi dengan terbitnya Perpres tersebut. Bagaimana upaya dari Dewan Pers, Ibu, untuk mengawal masa transisi penerapan publisher right ini agar berjalan dengan baik bagi pelaku platform digital dan juga masyarakat pengguna, Ibu? Ya, terima kasih. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih ya. Akhirnya Bapak Presiden menandatangani peraturan nomor 32 tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Ini awal memang inisiatif yang digagas luar biasa oleh kawan-kawan pers yang merasa bahwa ada keinginan agar pemberitaan kita itu berkualitas begitu, dan ada keadilan antara kerja bersama perusahaan pers dengan perusahaan platform terkait dengan pendapatan yang diperoleh dari iklan. Nah, sesuai yang diatur di dalam Perpres tahun 2024 ini, memang kita punya masa transisi waktu untuk menyiapkan segala sesuatunya itu 6 bulan ya. Jadi ada 6 bulan waktu masa transisi yang akan dilakukan oleh Dewan Pers yang memang di dalam Perpres ini diberi mandat ya untuk menyiapkan agar implementasi dari Perpres ini mudah gitu ya, tidak mengalami kesulitan terutama terkait dengan komite maupun mekanisme kerja dari komite. Jadi di pasal penutup ya Perpres 32 tahun 2024 pasal 19 Perpres ini akan mulai berlaku 6 bulan terhitung sejak tanggal 20 Februari 2024 disahkannya Perpres ini. Nah, persiapan yang perlu kita lakukan, tentu saja Dewan Pers tidak akan bekerja sendiri sebagaimana mandat yang ada di dalam Undang-Undang 40 tahun 99. Dewan Pers bekerja secara independen, tapi independensi daripada Dewan Pers di dalam bekerja adalah terutama dalam menyusun regulasi apapun, yang pertama tentu melibatkan konstituen Dewan Pers. Nah, konstituen Dewan Pers itu kan ada 11 ya, ada 4 organisasi wartawan dan ada 7 organisasi perusahaan pers. Yeah. Di luar itu dalam rangka persiapan ini Dewan Pers juga akan membuka seluas-luasnya pihak-pihak multi stakeholder yang juga perlu didengar pendapatnya ya, agar
pembentukan mekanisme kerja dan komite yang akan menjalankan mandat yang ada di dalam Perpres ini bisa betul-betul mewarnai kebutuhan pihak-pihak yang di dalam ruang lingkup Perpres ini diatur ya. Misalnya di dalam Perpres ini di pasal 3 kan ruang lingkup dari pengaturan ini akan mengatur perusahaan platform, akan mengatur perusahaan pers, akan mengatur komite dan juga soal pendanaan. Begitu kira-kira di masa transisi ini. Baik, Bu Ninik, berarti kembali ditegaskan bahwa hadirnya Perpres Publisher Right ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah ini memperhatikan kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan juga kebebasan berpendapat. Namun Ibu saat ini insan pers itu dihadapkan dengan produk jurnalistik yang tidak selalu baik atau ada beberapa hasil yang kurang baik. Nah, apakah kedepannya dari Dewan Pers ini dan juga perusahaan platform digital akan melakukan kerjasama begitu Ibu untuk memberikan pelatihan kepada insan pers agar bisa menghasilkan produk jurnalistik yang lebih baik lagi nih Bu? Betul. Saya kira yang memang lama kita diskusikan, kadang ada yang berpendapat, oh Perpres ini hanya mengatur soal ekonomi saja gitu. Sebetulnya tidak, justru apa yang menjadi pertimbangan kenapa Perpres ini penting segera hadir adalah yang tadi seperti Mbak Mona sampaikan. Kita sama-sama, baik perusahaan pers dan perusahaan platform, harus memiliki satu visi, yaitu pentingnya jurnalisme berkualitas. Apa itu yang berkualitas? Yaitu jurnalisme yang memenuhi unsur-unsur agar kehidupan berbangsa, bernegara kita, ya, berbineka kita, berindonesia kita tetap terjaga. Jangan sampai informasi yang diberikan, berita yang diinformasikan kepada publik dan digulung oleh algoritma itu adalah berita-berita yang kemudian bisa merusak bangsa ini, kebinekaan kita, keberagaman kita, keindonesiaan kita. Nah, maka dari itu ada beberapa tanggung jawab ya dan dukungan yang di dalam Perpres ini sangat penting, terutama kita minta kepada perusahaan platform itu diatur di dalam pasal 5 ya, ada 6 poin yang diatur di sana bahwa perusahaan platform tidak memfasilitasi atau tidak mengkomersialisasi konten-konten berita yang tidak sesuai dengan undang-undang mengenai pers, Undang-Undang 40 ya. Jadi dan itu dilakukan oleh perusahaan platform ketika mereka menerima laporan dari masyarakat atau dari Dewan Pers atau dari konstituen Dewan Pers. Itu bukan berita loh yang karya jurnalisme. Itu informasi yang hoax atau bohong gitu. Maka perusahaan platform harus memfasilitasi agar itu di take down dan lain-lain ya. Nah, yang kedua kita juga di dalam Perpres ini meminta perusahaan platform untuk melakukan upaya terbaik dalam membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi berita-berita yang bernilai jurnalisme, yang sesuai dengan kode etik jurnalistik, yang cover both side, yang memang itu ditujukan untuk memberikan informasi, memberikan edukasi, memberikan kontrol sosial, dan itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah, ini yang penting yang tadi disinggung Mbak Mona, bahwa perusahaan platform juga melakukan upaya terbaik bagi peningkatan kapasitas para jurnalis di Indonesia ya, agar mereka juga berkarya yang berkualitas. Selama ini pemerintah
juga memberikan dukungan ya untuk peningkatan pengetahuan, peningkatan pemahaman ya, dan peningkatan kompetensi wartawan melalui uji kompetensi wartawan. Tetapi karena teknologi juga terus berkembang, salah satunya adalah teknologi dalam pendistribusian berita maupun konten-konten berita yang dikeluarkan oleh platform, maka kita juga meminta agar perusahaan-perusahaan platform digital melakukan pelatihan ya dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan bertanggung jawab ini. Nah, ada satu lagi yang kita minta supaya ada upaya terbaik ya dari perusahaan platform, yaitu mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas. Tadi kembali yang pertama, sesuai dengan nilai demokratis, kebinekaan, keindonesiaan, dan perundang-undangan gitu, sehingga masyarakat betul-betul bisa memberikan dukungan penuh bahwa berita ini adalah pilar keempat demokrasi. Dia penegak demokrasi selain eksekutif, legislatif, yudikatif. Dan masyarakat bisa menggunakan berita-berita ini sebagai rujukan informasi di dalam menegakkan demokrasi itu sendiri. Gitu. Baik, berarti di sini sudah ada perbincangan gitu Bu ya untuk memberikan pelatihan kepada insan pers agar bisa menghasilkan kualitas jurnalisme yang lebih berkualitas begitu. Dan Bu Nining, sekarang ini kita juga mengetahui bahwa perkembangan dari kecerdasan buatan menjadi tantangan tersendiri bagi insan pers yang ada di dunia, termasuk juga di Indonesia begitu Ibu. Dan ini juga menjadi disrupsi teknologi yang mengancam praktik jurnalisme berkualitas. Dari Ibu sendiri, dari Dewan Pers ini bagaimana sebaiknya insan pers yang ada di Indonesia tersebut bisa menyikapi dengan bijaksana menghadapi disrupsi teknologi yang mengancam profesionalisme, karya jurnalistik, dan juga kode etik, Ibu? Ya, ini pertanyaan yang sangat penting ya, istilah dari banyak pihak, kita tidak boleh lagi terlambat gitu. Ketika era digital muncul, lalu berita ternyata distribusinya tidak hanya menggunakan alat-alat konvensional, cetak dan televisi begitu ya, tapi juga dipublikasi oleh algoritma begitu ya, algoritma platform digital begitu, kita nggak punya regulasi dan baru keluar sekarang gitu. Iya. Nah, soal munculnya teknologi-teknologi baru seperti artificial intelligence yang sekarang ini ikut mewarnai sebagai informasi, bahan-bahan informasi yang digunakan oleh para jurnalis kita dalam membuat pemberitaan, memang kita harus mensegerakan menyusun kode etik ya, kode etik penggunaan informasi-informasi digital termasuk yang bersumber dari AI. Memang sudah ada ya pedoman yang dikeluarkan oleh UNESCO ya, setidaknya 4 hal yang perlu segera kita susun begitu ya, misalnya soal perlindungan data pribadi. Ya, ini kan sesuatu banget. Yang kedua juga soal perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Yang ketiga adalah cover both side. Jadi jangan sampai informasi-informasi yang menggunakan AI atau sumber-sumber informasi dari media sosial tanpa dilakukan proses konfirmasi, riset dan konfirmasi data ya, jurnalis datanya itu lalu kemudian dengan seenaknya dikeluarkan gitu. Kalau itu jadinya bukan jurnalisme, tapi dia jurnalistik saja begitu. Nah ini memang tantangan, kita semua tahu Kementerian Kominfo juga sedang menyiapkan dan Dewan Pers tentu saja bersama konstituen juga harus segera menyambut penyusunan kode etik penggunaan
informasi-informasi dari artificial intelligence yang sekarang sudah mulai banyak digunakan gitu ya. Ini saya kira kita tidak boleh lagi terlambat. Mudah-mudahan mulai minggu depan ya, awal bulan Maret kita sudah akan duduk bersama Ya. mendiskusikan ini untuk merumuskan melengkapi kode etik jurnalistik yang pernah dikeluarkan Dewan Pers tahun 2006 dan ditetapkan tahun 2008. Iya. Serta 2021 kita juga pernah mengeluarkan itu soalnya. Baik, tentunya dengan dikeluarkannya Perpres mengenai publisher right ini menjadi satu langkah untuk menghasilkan produk jurnalisme berkualitas yang ada di Indonesia. Dan tadi Bu Nining sudah sampaikan juga bahwa Kementerian Kominfo dan Dewan Pers akan terus mengawal dan memberikan pembekalan kepada insan pers yang ada di Indonesia untuk bisa menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi ke depan. Bu Nining, terima kasih banyak sudah berdiskusi di Kominfo Newsroom pada malam hari ini. Ibu tetap jaga kesehatan, kita akan lanjutkan beberapa waktu kemudian untuk dialog selanjutnya. Selamat malam Bu Nini, selamat melanjutkan aktivitas. Ya, makasih. Selamat malam. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Ketua Dewan Pers Ibu Nining Rahayu. Usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.